Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu teman yang menanyakan bagaimana hukumnya mendoakan atau tahlil yang pahalanya dihadiahkan kepada tetangga yang beda agama, kepada tetangga yang non-muslim. Di sini saya ambil dari kitab Hasyiatus Shawi juz 3 halaman 75. Dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan, untuk membacakan istighfar kepada orang musyrik kalau memang orang itu mati dalam keadaan kafir, entah sekalipun itu kerabat kita. Pada lafadz makanah lin nabi ay la yanbaghi wa la yasihu, yaitu artinya tidak sepantasnya dan juga tidak sah. Kalau memang orang musyrik tadi atau orang non-muslim tadi mati dalam keadaan kafir, ay fala yajuzu lahum, artinya tidak boleh untuk mereka, tidak boleh bagi mereka al-istighfar, memohonkan ampun, hina idin, kalau memang kenyataannya mati dalam keadaan kafir. Sedangkan wa ammal istighfar lil kafiril hayy, sedangkan memohonkan ampun, memohonkan istighfar kepada orang kafir yang masih hidup, fa fihi tafsil, maka dalam masalah ini diperinci. Kalau memang in kana qasduhu bidzalikal istighfar hidayatah lil Islam jaza. Kalau memang memohonkan ampun itu dengan tujuan semata-mata biar orang itu mendapat hidayah sehingga pindah agama Islam, maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Saya ulangi lagi, memohonkan ampun atau membacakan istighfar kepada orang kafir yang masih hidup ini hukumnya tafsil atau diperinci. Pertama, kalau memang memohonkan ampun, membacakan istighfar kepada mereka dengan tujuan supaya mendapat hidayah sehingga masuk agama Islam, maka itu hukumnya boleh. Tapi wa in kana qasduhu an tughfar dzunubuhu ma'a baqaihi 'alal kufri fala yajuzu. Sedangkan memohonkan ampun kepada non-muslim padahal mereka masih posisi atau masih keadaan beragama non-muslim, masih bukan Islam, memohonkan ampun kepada mereka itu hukumnya tidak diperkenankan atau tidak boleh. Terus selanjutnya di sini saya ambil referensi tambahan dari kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 135. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahrumu sholatun ala kafir, dan hukumnya haram mensolati bagi mayat kafir, haram mensolati jenazah non muslim. Kenapa? Dikarenakan lihormati du'a lahu bil maghfirah, dikarenakan mendoakan dengan ampunan kepada non-muslim itu hukumnya haram. Saya ulangi lagi, kenapa mensolati jenazah kafir itu kok haram, kok tidak boleh? Dikarenakan mendoakannya itu hukumnya haram. Padahal
dalam surah itu kan ada doa antara lain Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah ampunilah dosanya, warhamhu dan berilah rahmat, dan seterusnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tif'ah. Dan jadi mensolati jenazah kafir itu hukumnya tidak boleh dikarenakan mendoakannya itu hukumnya haram. Hal ini berlandasan sebuah dalil firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bismillahirrahmanirrahim wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Dan tidak boleh wahai engkau Muhammad dan juga kepada seluruh umat muslim, orang-orang yang beriman, wala tusalli, tidak boleh mensolati ahadin minhum, salah satu dari mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mata abadan, yang mati dalam keadaan musyrik, tidak boleh selamanya. Jadi tidak boleh memohonkan ampun, tidak boleh mensolatinya. Amma dalilu hurmati du'a lahu bil maghfirah. Tadi itu sebuah dalil daripada tidak boleh mensolati jenazah kafir. Sekarang dalil daripada tidak boleh mendoakan ampunan kepada jenazah kafir, yaitu faqaluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni kepada orang-orang musyrik. Wasababu fi nuzulil ayatil ula, asbabun nuzul atau sebab diturunkan ayat-ayat yang pertama, yaitu wala tusolih, tidak boleh mensolati salah satu dari orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Asbabun nuzulnya itu ada sebuah hadis ma akhrajahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Ibnu Umar qala, dari Sayyidina Ibnu Umar bahwasanya lamma tufiya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, ata ibnuhu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu namanya Abdullah, suan dan mendatangi Nabi, fas'alahu an yu'tiyahu qamisahu yukaffinahu fihi fa'atahu, yang mana Abdullah ini putranya Abdullah bin Ubay bin Salul meminta Nabi untuk menyerahkan, untuk memberikannya gamisnya. Jadi pakaian Nabi ini dipinta dengan tujuan biar dijadikan kafan. Fa'atahu, Nabi memberinya. Kemudian summa sa'alahu an yusolli alaihi, kemudian Abdullah tadi putranya Abdullah bin Ubay bin Salul juga meminta dan memohon Nabi untuk mensolati ayahnya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri dengan tujuan siap-siap atau mau mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata fa'akhadha saubahu faqala ya Rasulullah. Ternyata Ibnu Umar memegang baju Nabi. Faqala ya Rasulullah, ya Rasul, atusolli alaihi wa qad nahaka Allah an tusolli alal munafikin. Apakah engkau mau mensolati orang ini, mau mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal Allah Subhanahu wa taala melarangmu. Wa qad nahaka an tusolli alal munafikin, melarang jenengan untuk mensolati orang-orang munafik. Nabi menjawab innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu khayyarani, memberi pilihan kepadaku, waqalah, dan
firman istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Apakah engkau mau memohonkan ampun untuk mereka atau tidak? Memohonkan ampun sebanyak 70 kali. Ternyata Allah Ta'ala tidak mengampuninya. Wazid ala sab'in, dan saya akan menambah 70 istighfar. Faqala innahu munafiq fasalla alaihi. Sayyidina Umar tadi mengatakan dia munafik dan Nabi mau mensolatinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab dan menurunkan ayat di atas, fa anzalallahu wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa tatruku salatu alaihim. Kemudian Allah taala menurunkan ayat tadi, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Akhirnya fa tatruku salatu alaihim. Akhirnya salat tadi ditinggalkan dan Nabi tidak mau mensolatinya. Jadi dari beberapa penjelasan ini yang saya ambil dari kitab Hasyiatus Shawi dan dalam kitab I'anah, seandainya kita punya teman akrab, seandainya kita punya tetangga yang memang sama-sama baik, tapi sayangnya dia beda agama dan meninggal, maka kita tidak usah mendoakannya, maka kita tidak usah hadiahkan tahlil Fatihah atau yang lain. Cukup kita menghormati dengan sebuah penghormatan bahasa zahir saja. Semoga tenang umpamanya, atau bagaimana bahasa yang enak yang sekiranya tidak sampai menyakiti kerabat yang masih hidup. Akan tetapi jangan sampai istighfar, jangan sampai memohonkan ampun kepadanya. Itu yang sudah meninggal. Adapun yang masih hidup seperti tadi. Jadi kalau memang istighfar itu diarahkan kepada orang yang masih hidup, ini tafsil. Kalau memang dengan tujuan semata-mata biar mendapat hidayah sehingga bisa memeluk agama Islam, ini tidak menjadi masalah. Tapi kalau dengan tujuan supaya Allah Ta'ala mengampuni dosanya tetangga atau teman non-muslim yang masih hidup, makanya sudah mati, ini tidak boleh. Karena doa ini sifatnya ukhrawi. Adapun doa yang sifatnya duniawi, ini tidak menjadi masalah. Contohnya, semoga Allah Ta'ala memberi hidayah padanya. Atau contohnya, semoga dilancarkan rizkinya. Ini tidak apa-apa. Karena doa secara duniawi tidak menjadi masalah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan barokah. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika ada yang muskil silakan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.